Ibu akan memberikan salah satu motivasi untuk kita menjadi giat belajar. Masa depan ialah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi kalau kalian tidak menanam sekarang, jadi ke depan kalian gak akan memetik apa yang akan ditanam sekarang. Jadi kalian harus sungguh-sungguh dalam belajar. Baik, Bu. Sekarang kita hari ini belajar tentang dasar-dasar tipografi. Ada yang ingat masih materi yang kemarin? Kemarin vektor. Kemarin cara pembuatan animasi, Bu. Ya. Kalian jangan lupa, masa hari ini belajar tentang hari ini, yang kemarin sudah lupa. Ya, Bu. Ada yang sudah tahu apa itu tipografi? Belum, Bu. Nggak ada yang tahu? Ya, Bu. Nggak pernah dengar, Bu. Ya, Bu. Tapi tahu ya fotografi. Tipografi adalah ilmu yang pelajari tentang seni dan huruf, termasuk simbol. Dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifatnya, sehingga pesan yang disampaikan sesuai yang diharapkan. Jadi ini adalah salah satu contoh tipografi. Tipografi ini ya penataan huruf, seni. Contohnya adalah yang ini yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Desain, desain. Desain huruf. Kemudian menurut Stanley Marins, tipografi dapat identifikasikan sebagai keterampilan mengatur bahan cetak secara baik dengan tujuan tertentu, seperti mengatur tulisan, membagi ruang atau spasi, dan menata atau menjaga huruf untuk membantu secara maksimal agar pembaca memahami teks. Tipografi merupakan cara hemat untuk benar-benar membuat bermanfaat dan hanya secara kebetulan mencapai hasil estetik. Jadi di sini ada yang menggunakan aplikasi IG. Ada, Bu. Tipografi bisa dibuat juga dengan IG Story. Kalian kan sering lah buat kayak gitu kan? Buat kata-kata, Bu. Desain-desain itu termasuk tipografi. Bu, kalau TikTok bisa, Bu. TikTok bisa juga kalau kalian bisa desain di videonya. Kalau bagus kalian desain, nanti hasilnya akan estetik. Oh ya. Ini contoh tipografi yang sering dijumpai. Ini tahu apa? Tahu. Brand. Brand ini termasuk Mona LV. logo brand-brand terkenal. Ada yang Tirtir, Aqua di Pharma itu. Ada yang mau bertanya? Enggak. Pembuatannya itu kayak mana, Bu? Pembuatannya bisa pakai tangan, tapi sekarang kan udah canggih, jadi menggunakan komputer, menggunakan software Lightroom itu untuk efek. Untuk tagnya bisa menggunakan aplikasi Photoshop kayak gitu. Iya, Bu. Sekarang udah banyak, Bu, aplikasi yang jadi kayak gitu. Ya. Sekarang sejarah tipografi berasal dari bahasa Yunani yaitu typos, mold, impression, shape. Kalau mold itu cetakan, impression itu kontek atau iklan, shape itu bentuk atau pola, dan grafis itu menulis. Writing menulis juga, carving itu ukiran. Tipografi merupakan seni dan teknik dalam menyeleksi dan mengatur font type, point size, line length, line leading, character spacing, and word spacing untuk ditampilkan dalam suatu aplikasi media. Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma saat Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Line itu lebar blok teks. Jadi lebar blok teks itu seperti sejarah. Yang H itu kan tebal, itu yang dinamakan dengan lebar blok teks atau line length yang H, pokoknya lebar. Kemudian selanjutnya tujuan tipografi. Satu, meningkatkan dan mengoptimalkan nilai untuk dibaca. Kedua, menciptakan
Contohnya seperti tadi logo itu kan sering kita jumpai dalam dunia sehari-hari. Kemudian memberikan informasi yang berarti dan tersusun secara teratur. Kalau tidak tersusun secara teratur, apa yang akan kita sampaikan tidak akan tersampaikan secara bagus kepada penerima. Kemudian komunikasi emosi. Maksudnya peran dari tipografi ini dalam untuk mengomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Jadi kalau kayak Coca-Cola tadi, Burger King, Coca-Cola misalnya kan merah. Jadi kalau merah ini melambangkan kalau dia minum kemasan dia warna merah kayak gitu. Pokoknya harus sesuai dengan emosi apa yang akan kita sampaikan. Kemudian visual language yang berarti bahasa yang dapat dilihat. Jadi tipografi ini kan apa yang kita sampaikan tersampaikan dengan melihat saja tanpa kita perlu mengatakan kepada pengamatnya. Itu yang disebut dengan tanpa perlu menjelaskan lagi Bu. ya. Mengirim pesan lewat gambar. Ya, ini kita yang ini Burger King contohnya, misalnya Burger King. Kita akan tahu terus kalau kita lihat ini berarti yang dijual tuh burger kayak gitu kan. Ya. Kemudian fungsi utama dari tipografi adalah membuat teks berguna dan mudah digunakan. Di sini ada yang ingin bertanya? Ada Bu, saya. Bu, apa beda sensitif dengan serif? Ya itu sekarang saya jelaskan ya. Ya Bu. Tolong perhatikan. Iya Bu. Sekarang ke ini. Reliability atau keterbacaan adalah tingkat kenyamanan atau kemudahan suatu tulisan atau huruf saat dibaca. Contohnya, kalau kalian baca yang ini, yang ini, apa kalian baca? Dean. Dean. Jadi itu sebenarnya bukan Dean, bacanya clean. Cuman karena kerning yang terlalu rapat atau huruf C dan L seperti huruf D, jadi tergabung gitu, makanya terbaca Dean. Yang sebenarnya adalah clean. Yang ingin disampaikan oleh penulis adalah clean, cuman karena terlalu rapat jadi dibaca din. Kalau ini clean, kerning yang baik membuat kata menjadi lebih mudah terbaca. Yaitu kalau ini perbedaan din sama clean ini adalah keterbacaan. Bacaannya padahal Berarti maknanya sama tapi Bukan. Penulisannya bukan. penulisannya. Karena terlalu rapat. Ya, karena kalau tipografi itu harus ada keterbacaan. Jadi kalau kita terlalu rapat, jadi nggak terbaca. Oh ya. Kemudian kejelasan bentuk huruf atau legibility adalah tingkat kemudahan mata mengenali suatu karakter atau rupa atau tulisan tanpa harus bersusah payah pembacaannya. Ini contohnya, ini yang pertama apa bacanya? Ilegal. Buka I ke legal. legal kayak gitulah Bu. Karena ya kejelasan dalam bentuknya nggak jelas. Iya. Antara I sama L itu sama kan? Iya. Kalau yang satu lagi Ilegal. karena ada L yang kecil yang di ujungnya itu nampak. Iya. Jadi kita bisa dibaca. Kemudian serif. Pertanyaan siap Mona tadi ya. Serif adalah bagian yang dibentuk kait di ujung stroke. Itu yang ini namanya serif. Oh, ada cabang-cabangnya Bu, ada cabang-cabangnya Bu. Ya, kalau serif digunakan sebagai penarik perhatian. Sedangkan yaitu header. Sedangkan sans serif digunakan karena lucu atau aneh. Jadi kalau perbedaannya tadi pertanyaannya, kalau serif ada yang ujung, yang tiada ujungnya itu, sedangkan yang sans serif dia peta. nggak ada warna. Ada warna, itu semua warna hitam. Cuman pokoknya bedanya itu nggak ada yang di ujungnya aja. Oh ya, nggak ada cabangnya kita dengar. Ya. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Tipografi yang sebenarnya adalah ilmu yang pelajari bentuk huruf, di mana huruf
angka, tanda baca dan sebagainya tidak dilihat sebagai simbol dari suara, tetapi terutama dilihat sebagai suatu bentuk desain. Huruf O, contohnya tidak dibaca sebagai huruf O. Yang bulat-bulat ini kan nggak dibaca O. Ya. Bola-bola. Bola-bola tuh ya. Lengkung itu nggak dibaca O kan? Ya. Tetapi juga terbaca sebagai bentuk lingkaran. Jadi kan kayak lingkaran, jadi nggak dibaca O. Coca-Cola, jadi kayak mana? Coca-Cola kan susah bacanya kalau Iya. O-nya dibaca semua. Yang tetapi juga terbaca sebagai bentuk lingkaran yang mengaruhi bidang suatu karya desain, di mana dan bagaimana seorang desainer meletakkan huruf O tersebut dapat mengaruhi legalitas dan keseimbangan karya desain tersebut. Jadi O itu dibaca no. Lingkaran kayak gitulah. Pokoknya Mempercantik. mempercantik desain kita. Ada yang bertanya lagi? Saya Bu, point size itu gimana Bu? Oh, bonsai ya. Kalau bonsai itu contohnya kayak gini. Misalnya kan yang sama ini sejajar dengan ini dinamakan bonsai. Oh. Ya. Yang ini sama ini pokoknya itu yang dinamakan bonsai. Oh iya. Ada yang bertanya lagi? Sejajar wah. Ya, sejajar. Nggak ada Bu. Ada Bu. Ya udah, terima kasih. Oh ya, untuk tugas kalian Oke. sebutkan aja nanti di buku kayak gitu. Ya, saya Dewi ya. Sebutkan lah. Nah, cuman itu minggu depan kumpul ya. Ya, Bu. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi